Nah, kesempatan pagi ini saya akan berbagi sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Jika Tuhan di Pihak Kita. Ada hal yang menurut saya penting untuk kita pahami bersama-sama, bahkan mungkin dari awal ya saya kasih landasan. Kayaknya pada bagian pengajaran ini Anda mesti mencerna apa yang sedang saya sampaikan ini, mencernanya dengan baik-baik. Anda mendengarnya, Anda memahaminya, dicernanya dengan baik-baik gitu ya. Saya tahu, saya mengerti bahwa pengajaran ini sesungguhnya perlu dipahami, perlu didengar oleh semua orang Kristen. Perlu dipahami, didengar oleh semua kita yang ada pada bagian ini sampai kita ngerti. Apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita jika Tuhan itu ada di pihak kita? Itu yang saya mau sampaikan sama saudara. Sekaligus ini yang maksud saya, ini pengajaran mesti dicerna, dipahami dengan baik-baik supaya Anda jangan salah paham. Apalagi maksudnya pendeta Yohanes gitu. Dicernanya, dengar dulu baik-baik, cernanya baik-baik. Karena selama ini menurut saya selalu kita berkata Tuhan beserta kita, Tuhan beserta kita. Saya coba ingin tunjukkan sama saudara satu perbedaan. Apa bedanya Tuhan beserta dengan kita dengan Tuhan di pihak kita? Menurut saya Tuhan beserta dengan kita itu dasarnya itu adalah belas kasihan Tuhan. Beda dengan jika Tuhan di pihak kita. Gini aja, ini perlu dicerna dengan baik. Baca dulu ayatnya saja ya. Mazmur 118 ayat 6 sampai 7. Mazmur 118 ayat 6 sampai 7. Mari dua ayat ini jemaat Tuhan, saudara yang saya kasihi, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama membaca ayat firman Allah ini. 1, 2, dan 3. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ayat ini pemazmur firman Allah katakan Tuhan di pihakku. Apa yang terjadi kalau Tuhan ada di pihak kita, Tuhan di pihakku? Yang terjadi ini, aku tidak akan takut. Pemazmur dikatakan aku tidak takut karena Tuhan di pihakku. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kenapa pemazmur dalam menghadapi situasi kesesakan, persoalan yang ditimbulkan orang-orang yang memusuhi dia, orang-orang yang menyerang dia, ada orang-orang yang coba jegal jatuhkan hidupnya. Tapi pemazmur dalam Mazmur 118 ayat 6 dikatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Apa yang bisa dibuat orang terhadap aku? Bahkan di ayat 7 pemazmur katakan, Tuhan itu di pihakku. Apa hasilnya? Ya dia pasti menolong aku. Hari ini, pagi ini saya coba ingin terangkan bahwa saudara lebih dalam memahami apa sih artinya, apa maksudnya Tuhan itu di pihak kita. Coba Anda lihat gambar PowerPoint pertama. Ini yang saya sampaikan dari awal sebagai landasan, cerna, pahami dulu, dengar dulu apa yang saya sampaikan ini dengan baik-baik. PowerPoint pertama saya sampaikan begini statementnya. Yang kita butuhkan sesungguhnya atau sebenarnya bukan hanya sebatas penyertaan Tuhan. Selama ini selalu kita berkata yang kita besarkan begini. Selalu kita katakan Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta kita, jangan takut. Saya justru berkata pagi ini kepada saudara, yang kita butuhkan sebenarnya bukan hanya sebatas penyertaan Tuhan. Tetapi yang penting ini, apakah Tuhan di pihak kita atau tidak? Yang membuat kita tidak takut, yang membuat kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, membawa kita mengalami from glory to glory. Tuhan akan bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih dahsyat. Kuncinya di mana? Pastikan gini, apakah Tuhan di pihak kita atau tidak? Sebab kalau Tuhan tidak di pihak kita, ya kita nggak menang, berarti kita kalah. Kita tidak mengalami kemuliaan, mengalami penurunan. Kata kuncinya
ada pada ini, Tuhan di pihak kita atau tidak. Makanya saya tuliskan yang kita butuhkan sebenarnya bukan hanya sebatas penyertaan Tuhan. Karena gini loh saudara ya, Tuhan menyertai kita atau penyertaan Tuhan, dasar dari penyertaan Tuhan itu adalah Tuhan mengasihi kita. Saya ulang, dasar dari Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan beserta dengan kita. Dia jadi Immanuel yang datang ke dunia ini. Makanya kita sering berkata Immanuel, Tuhan beserta kita. Dasar penyertaan Tuhan itu adalah ini. Dia mengasihi kita, belas kasihan Tuhan. Makanya menyertai kita. Anda mau contoh. Israel ketika ada di padang gurun, kita tahu Tuhan langsung menyertai mereka. Lewat tiang awan, tiang api, menuntun perjalanan mereka. Itu Tuhan menyertai. Itu bentuk penyertaannya. Dan karena Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun, maka kita tahu setiap hari Tuhan dropping namanya makanan roti malaikat yang bikin kaki mereka tidak bengkak dan seterusnya. Yang membuat mereka sehat, tidak ada yang sakit. Tuhan memberikan mana itu sekaligus ya sebagai penyembuh. Itulah kata penyembuh pertama yang ada di padang gurun. Tidak ada klinik, tidak ada rumah sakit, tapi sehat. Bayi, tua muda, opa oma, tidak ada yang kakinya bengkak, beri-beri, encok, lemah jalannya tertati-tati. Tidak ada, semua sehat. Karena Tuhan dropping tiap hari dengan mana makanan, roti, makanan malaikat itu. Bahkan gunung batu, tidak ada air, memancar air. Pertanyaan saya begini, kok Tuhan sampai segitunya sama Israel, umat pilihannya? Memangnya apa yang sudah dibuat sama Israel? Apakah umat Israel, umat Allah sudah melakukan sesuatu yang besar untuk Tuhan? Sampai Tuhan menangis terharu, hebat ya perbuatanmu. Apakah begitu? Apakah umat Israel bangsa ini sudah melakukan suatu jasa yang luar biasa untuk visi misinya Tuhan? Enggak juga. Coba baca, telusuri di Alkitab dengan cermat. Tidak ada kalimat yang menerangkan itu. Bahwa umat Israel di padang gurun sudah melakukan sesuatu kebaikan. Sudah melakukan sesuatu yang indah. Sudah melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Sampai Tuhan terkagum-kagum dengan perbuatan yang dilakukan umatnya. Tidak ada, saya katakan. Tegas saya berkata, tidak ada. Justru Israel di padang gurun bersungut-sungut, ngomel. Tidak setuju dengan Tuhan, melawan keputusan Tuhan. Musa pun dilawan sebagai pemimpin yang sudah keluarkan mereka dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Itu yang kita temukan. Apa yang sudah dibuat Israel? Nggak ada. Yang sampai membuat Tuhan terharu, nggak ada saudara. Lalu kenapa Tuhan menyertai mereka? Dasarnya belas kasihan. Kalau dasarnya Tuhan tidak mengasihi mereka, Tuhan tidak kasih makan, tidak dikasih mana. Tuhan gak keluarkan air dari gunung batu. Mati mereka di padang gurun. Tuhan gak ingin mereka mati. Tapi kenapa dikasih makan? Kenapa Tuhan menyertai? Dasar penyertaan Tuhan. Karena Dia mengasihi kita. Selesai. Gak usah dipikir yang rumit-rumit. Makanya tetap saya katakan dengan tegas kepada saudara. Yang kita butuhkan sebagai anak-anak Tuhan. Yang hidup di akhir zaman. Yang penuh tantangan. Dunia sedang mengalami perubahannya yang luar biasa. Tidak mudah loh hidup di zaman ini. Yang mengatasi kesulitan tidak mudah. Makanya saya katakan pada bagian awal, statement awal ini. Yang kita butuhkan di zaman yang sukar dan sulit ini. Kita bukannya sekedar butuh sebatas penyertaan Tuhan. Tidak usah khawatir. Kalau urusan menyertai, Dia menyertai kita. Tapi yang kita butuhkan adalah gini, pastikan apakah Tuhan di pihak kita atau tidak. Kalau Tuhan di pihak kita, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Contoh, Anda lihat gambar ini. Kisah tentang Gideon mengalahkan bangsa Midian. Kita tahu cerita Alkitab katakan Gideon hanya dengan membawa prajurit tentara 300 orang yang menyertai dia. Sedangkan tentara Midian itu jumlahnya Alkitab tulis sekitar 135.000 orang. Saya tidak sempat menghitung. Kalau 300 mau mengalahkan 135, berarti satu orang ini mesti mengalahkan berapa ratus orang ya, berapa ribu orang satu untuk kalahkan itu. Satu banding berapa? Coba nanti tolong Anda hitung ya.
di rumah ya. Saya gak sempat hitung. Satu bisa kalahkan berapa ya? Untuk kalahkan 135.000 orang dengan 300 orang. Bukan ini sesuatu yang mustahil. Bukan ini sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk 300 orang Gideon dengan tentaranya mengalahkan 135.000 orang tentara Median. Ini nggak mungkin, ini sulit gitu loh. Nggak bisa gitu. Tapi heran, Alkitab katakan 300 orang Gideon bersama 300 orang ini bisa kalahkan mereka. Dan mengalahkannya dengan begitu sangat mudah. Mengalahkannya dengan begitu apa ya? Tidak susah, mudah caranya. Bukan pakai pedang, bukan pakai tombak, bukan pakai panah dan lembing. Pakai apa? Senjatanya bukan pedang. Pedang itu kan bicara kekuatan dunia yang paling mutakhir. Enggak. Pakai apa Alkitab katakan? Pakai obor yang dinyalakan. Obor, tahu obor kan? Kalau dari kita Indonesia dari bambu, diisi minyak tanah, dikasih semacam kain gitu. Itu obor. Obor dinyalakan, lalu Tuhan katakan bawa buli-buli. Bawa buyung semacam kendi kalau di kita. Lalu dikatakan apa? Maju, tutup. Obor yang menyala tutup sama kendi sama buyung. Lalu Tuhan katakan, Yosua tepat pada waktu aku perintahkan, tiup sangkakala. Ditiup sangkakalanya. Lalu bersorak Israel. Demi Tuhan Allah yang hidup, Allahnya Yosua. Demi juga Yosua. Dikatakan apa? Mereka berteriak, ditiup sangkakala. Dipecahkan buli-buli buyung kendinya. Prak. Obornya nyala. 300 orang bawa obor. Apa yang terjadi? 135.000 tentara Median yang di perkemahan mereka. Mereka kaget. Bunyi dipukulnya kendi tadi, bunyi sangkakala ditiup, mereka bersorak, demi Tuhan Allah yang hidup, Allahnya Yosua. Mereka bangun semua, begitu bangun kabur mata mereka lihat terangnya obor. Mereka bingung, begitu lihat cahaya obor, mereka jadi bingung, gak sehat lagi otaknya. Gak bisa bedain ini teman, ini kawan, ini lawan. Mereka cepat hunus pedangnya, bunuh-bunuhan satu persatu. Mereka lawan mereka. Mereka makan mereka sendiri. Musuh kalahkan musuh. Musuh hantam musuh. Ini menurut saya strategi yang sangat aneh. Peperangan seperti ini. Dan hanya Tuhan yang bisa bikin begitu. Kita cuma nonton. Gideon bersama dengan prajurit Israel. Cuma lihat. Mereka udah bikin apa-apa. Mereka cuma tiup sangkakala, bersorak, cuma bawa obor. Dan mereka lihat Tuhan yang berperang untuk mereka. Yang sulit jadi mudah. Mereka cuma lihat loh, tiba-tiba saja musuh kalah. Tiba-tiba saja pintu terbuka, tiba-tiba menang gitu. Seringkali mujizat Tuhan kemenangan kayak begitu. Datangnya selalu tiba-tiba. Dan tiba-tiba itu bisa hari ini loh. Tiba-tiba hari ini begitu mudah sekali Anda menang. Hari ini tiba-tiba begitu mudah sekali berkat datang sama saudara. Itu kalau Tuhan buat, yang sulit sekali tidak mungkin. Jadi begitu mudah. Kenapa bisa begitu? Tuhan di pihaknya Gideon dan Israel. Kalau Tuhan di pihak kita, kita akan mengalami kemuliaan dan kemenangan. Kuncinya adalah apakah Tuhan di pihak kita. Begitu juga dengan cerita yang kedua Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka di dapur api, harusnya mati. Harusnya gosong, terbakar, hangus, rambut sampai kaki mereka. Tapi Alkitab katakan rambut tidak hangus, topi, jubah, kasut, semua dah hangus terbakar. Cuman satu yang hangus terbakar, ikatan yang mengikat mereka hangus terbakar. Sehingga mereka bisa berjalan dengan bebas. Anda lihat firman Allah, baca telusuri itu. Mereka jalan dengan bebas saudara. Tuhan bebaskan. Kenapa? Tuhan ada di pihaknya Sadrak, Mesak, Abednego. Sehingga api yang panas yang ganas tidak bisa makan menghanguskan mereka. Raja heran. Tanya sama menteri, sama semuanya. Yang dilemparkan 3, sekarang kok ada 4. Siapa yang keempat? Tuhan Allah sendiri yang datang memihak, ada di pihaknya 3 orang pemuda ini. Yang tidak mungkin jadi begitu mudah ya. Yang harusnya kalah, terbalik jadi menang. Yang tertutup, terbuka dengan keras dengan sendirinya. Kenapa? Tuhan ada di pihak kita. Sama dengan cerita Daniel dimasukkan dalam gua singa, harusnya ini singa yang lapar. Anda kalau baca setelah kisah ini, apa yang terjadi? Itu begitu orang memusuhi Daniel dimasukkan dalam gua singa.
belum turun, guanya lubangnya kan di atas kan. Masih ingip-ingip orang Jawa katakan, apalah saudara ya. Itu masih di atas permukaan sehingga langsung loncat, ditarik ke bawah, dimakan hancur sampai tulang-tulangnya. Sehingga lapar, sengaja gak dikasih makan. Ini disediakan menghukum untuk para tahanan, para penjahat. Daniel dimasukin sehingga bertekuk lutut kayak kucing. Kenapa bisa begitu? The Lord is there kata bahasa Inggris. Tuhan ada di sana. Kenapa? Ada di pihak Daniel. Harusnya selesai hidupnya. Susah, tidak mungkin ini kalau dipikir. Tapi rasanya begitu mudah. Singa itu jadi kayak kucing di kaki Daniel. Semuanya bertekuk lutut. Itu yang terjadi. Singa itu bagaikan lawan-lawan yang memusuhi kita. Mungkin ada orang-orang yang dalam bisnis usaha saudara gak senang sama saudara. Ada mungkin rekan-rekan bahkan teman bisnis yang sama usahanya dengan saudara. Mulai gak senang memusuhi saudara. Mau hancurkan usahamu, mau matikan proyekmu, supaya gagal kok gak dapat job proyek. Macam-macam kan di dunia ini, persaingan keras, kompetitif. Kerjaan keras, kompetitif, persaingan. Tapi dengar firman Allah. Firman ini kabar baik untuk Anda semua. Firman ini terbaik untuk kamu sekalian, kata Alkitab. Kalau Anda sedang menghadapi situasi ini, ada lawan-lawan yang coba hancurkan, tutup jalanmu. Tapi pastikan begini, apakah Tuhan di pihak saudara? Ketika Tuhan di pihak Daniel, singa itu gak bisa makan dia. Bertekuk lutut di hadapan dia, menyerah. Menyerah itu tepatnya. Gak bisa bikin apa-apa, kenapa? Tuhan ada di pihak Daniel. Sama dengan kisah Daud mengalahkan Goliat. Goliat itu kan musuh yang besar. 40 hari saja gak ada peperangan kok. Semua Saul Israel takut. 40 hari sembunyi di dalam kemah. Cuman tutup telinga takut dengar teriakan yang namanya Goliat. Muncul Daud. Daud gak takut. Dia berani hadapi Goliat. Dan saya pernah bilang ini peperangan yang anti klimaks. Harusnya kan peperangan ting-ting kejar-kejaran. Tidak. Perangnya begitu mudah si Daud kalahkan Goliat. Cuman satu jurus, nggak pakai kejar-kejaran kayak di film, nggak pakai lari-lari lalu dipanah pakai tobat, enggak saudara. Cuman satu jurus, Daud lemparkan batunya dengan pengalih-alih ketepilnya, kena dahinya, brak jatuh. Daud lari, ambil pedangnya Goliat, potong lehernya, selesai. Mungkin nggak sampai 5-10 menit musuh dikalahkan. Yang sulit jadi mudah. Kok bisa Pak? Tuhan di pihaknya Daud. Hari ini pastikan Tuhan ada di pihak saudara. Tembok Yeriko yang tebal itu hancur. Kenapa? Tuhan di pihaknya Israel. Cuman keliling loh. Itu masalah besar karena taat sama firman. Keliling selama 7 hari. 1 hari sampai 6 hari 1 kali. Yang ke-7 kali keliling. Roboh. Mereka melihat saja Tuhan berperkara sama saudara. Yang sulit gak mungkin dihancurkan. Kota yang gak mungkin direbut dengan mudah dikalahkan. Cuman keliling dengan iman, dengan taat apa kata firman. Makanya ketaatan itu penting loh. Nanti saya tunjukkan bagian akhir. Hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah membuat Allah gak di pihak kita. Tapi kebalikannya saya katakan, asal Anda mentaati nurut apa yang Tuhan katakan. Apa yang dia firmankan Anda taat. Apa yang Tuhan gerakkan dengan rohnya di hati kita untuk Anda lakukan. Anda mentaatinya. Itu membuat Tuhan ada di pihak saudara loh. Dan kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa kalahkan kita. Dasarnya di mana? Dasarnya adalah Mazmur 118 ayat 6 dan 7 tadi, ayat 7 dan 8 tadi. Itu dasarnya. Kita pasti menang kalau dia ada di pihak kita. Tetapi pertanyaannya yang penting lagi-lagi buat setiap kita. Saya ulang, pertanyaannya ini penting. Sebab ini adalah passwordnya. Ini adalah kata kuncinya. Ini adalah pen-triggernya. Yang menjadi trigger pemicu Allah di pihak kita. Kuncinya adalah ini. Pastikan begini. Apakah Tuhan selalu ada di pihak kita? Selalu kita berkata, saya suka memunculkan mengajarkan ayat ini. Tapi saya tidak pernah bosan. Karena ini dasar yang penting. Roma 8:37. Apakah Tuhan itu selalu ya di pihak kita? Mari lihat ayat ini. Roma 8:31 saya langsung membacanya, perhatikan ayat ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Apa kata Alkitab? Jika, saya stressing garis merah. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Memang betul, tidak ada orang bisa lawan kita. Singa nggak bisa lawan Daniel. Goliat tidak mampu lawan Daud. Iya kan? Bahkan banyak cerita, api tidak bisa lawan Sadrak Mesak Abednego. 135.000 orang nggak bisa lawan 300 orang yang bersama Gideon. Kenapa? Memang Tuhan di pihaknya mereka. Kalau Tuhan, jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Jawabannya apa? Tidak ada itu kalau Allah di pihak kita. Tapi kata kuncinya adalah jika Allah, jika. Saya terangkan begini, lihat gambar ini. Nah, kata kuncinya ada pada kata jika. Kata jika ini begini, artinya jika itu artinya gini, bisa ya, bisa tidak. Mungkin ya, mungkin tidak, maybe yes, maybe no gitu kira-kira. Saat Tuhan memihak kita, di pihak kita, maka kehadirannya itu aktif. Saya pernah terangkan ini. Saat Tuhan tidak memihak kita, bukan berarti dia tinggalkan kita, enggak. Ingat ya, ketika Tuhan ada di pihak kita, saya menggambarkan begini. Ada ingat mungkin beberapa pengajaran yang lama saya sampaikan sama saudara, kehadirannya aktif dan pasif. Kalau ada pernah dengarkan, mungkin lebih mudah menangkap pengajaran firman yang sedang dilepaskan buat Anda pagi ini. Kehadirannya tergantung begini, aktif atau tidak. Kalau kehadirannya ada bersama kita tapi pasif, dia itu ada tapi seperti tidak ada. Dia ada tapi diam saja, dia nggak bikin apa-apa. Dia tidak menolong kita, dia tidak belain kita, dia tidak turun tangan berperang untuk kita. Apakah dia ada? Dia ada beserta kita. Dia beserta kita, tetapi cuman pasif. Coba-coba lihat ayat ini. Ini harus jadi keyakinan. Ibrani 13 ayat 5. Ini pun ayat yang sering saya sounding sama saudara. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Perhatikan, dan aku sekali-kali garis bawah ini tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan, ini kebenaran Tuhan, saya pegang betul-betul. Pegang ini, bahwa Tuhan tuh gak pernah caw dari kita. Dia gak pernah check out dari kita. Begitu ada percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudusnya, pribadi Yesus lewat Roh Kudusnya itu tinggal dalam hidup kita. Karena tubuh kita bait Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Berapa lama dia di dalam kita? Alkitab katakan, kitab Injil Yohanes katakan, selama-lamanya. Durasinya bukan 10 tahun, 20 tahun, bukan 40 tahun. Durasinya selama-lamanya dia beserta tinggal dalam kita. Masalahnya dia tinggal dalam kita, dia ada dalam kita itu aktif atau pasif. Kalau pasif, ya cuman diam saja, dia cuman liatin kita tapi dia gak bikin apa-apa. Tapi kalau aktif di pihak kita, oh dia tolong kita, dia bekerja untuk kita. Seperti Anda punya teman nolongin saudara, seperti Tuhan nolongin saudara. Dia di dalam kita. Jadi bukan berarti Tuhan itu gak ada sama kita loh. Dia ada tapi pasif. Seperti kunci mobil ini. Ini kalau saya masukkan di kantong saya, dia di dalam saya. Mau saya loncat, mau saya sujud, mau saya jongkok, mau saya lari, mau lompat-lompat 10 kali, dia tetap ada di sini. Anda nggak lihat, tapi dia tetap ada di sini. Itu kunci, nggak kemana-mana dia. Seperti Tuhan di dalam kita. Tapi kalau dia cuman pasif, ya dia ada beserta kita, tapi nggak bikin apa-apa. Tapi kalau dia aktif kehadirannya, penyertaannya, oh dia akan datang tolong kita, ulurkan tangannya, alirkan kuasanya, jalan kita dibuka karena aktif, karena dia di pihak kita. Saya ingin sederhana saja, Anda bisa bedakan Allah beserta kita dengan Allah di pihak kita. Yang kita butuhkan bukan sebatas dia beserta kita, penyertaan Tuhan dasarnya adalah dia mengasihi kita, selesai. Tapi di pihak kita, oh dia aktif. Ketika Tuhan di pihak Daud, Goliat kalah. Ketika Tuhan di pihak Israel, tembok Yeriko runtuh. Ketika Tuhan di pihak Daniel, singa menyerah sama dia dan seterusnya. Bukan cuma sekedar dia ada. Kalau dia ada cuma diem, ya dia ada seperti tidak ada dong. Saya berharap ada bisa mulai menangkap. Saya kasih contoh ya. Dia beserta, dia ada, tapi perang kalah. Kenapa? Dia cuma pasif.
Ada hal yang gak berkenan dibuat umat Allah. Contoh ketika Israel melawan kota Ai. Barusan melawan kota Yeriko, kota yang besar, menang. Di depan kota Yeriko, kota Ai yang kecil. Mereka cuma bawa beberapa tentara, ya gak sampai puluhan ribu, mungkin ribuan lah. Dan kalah, terpukul kalah dan mati. Israel nangis. Yosua sang pemimpin itu tawar hati, ngomel, Tuhan kalau kalah begini, karena gak biasa kalah. Gak pernah rasain kalah itu kayak apa. Selalu menang, gak ada orang bertahan menang lawan Yosua dan Israel. Menang, menang, menang. Gak pernah kalah satu kali pun. Begitu kalah langsung tawar hati, langsung nangis. Kenapa begini? Kalau memang kalah, kenapa Tuhan suruh nyebrang sungai Yordan, perang sama Yeriko, lawan Ai kecil kami kalah. Lebih baik kami di seberang sana, gak usah nyebrang masuk tanah Kanaan. Kata Yosua, gak terima dia saudara ya. Kenapa kalah? Karena di antara orang Israel dikatakan berubah setia sama Tuhan, namanya Achan bin Karmi. Apa yang dibuat Achan bin Karmi? Dia mencuri barang yang dikhususkan, harus ditumpas. Barang tumpas tapi diambil, dicuri sama dia, dikorupsi sama dia. Jubah senior yang indah dia ambil. Emas 50 sikal perak dia ambil. Perak lalu perak pun dia ambil. Saudara, berapa sikal perak itu diambil, disembunyikan dalam tanah. Nggak ngaku dia. Akhirnya Tuhan ngomong, Yosua kata, kenapa kalah perang? Karena berubah setia. Achan bin Karmi mencuri barang tumpas. Saudara, barang tumpas gak boleh ada di rumah kita ya. Barang tumpas, jangan bikin kesalahan seperti Achan bin Karmi. Jimat-jimat itu barang tumpas, dikhususkan untuk ditumpas. Pemujaan-pemujaan berhala itu tumpas. Jimat-jimat benda keramat yang kita pakai, nggak boleh orang Kristen. Orang Kristen dalam nama Yesus harus bersih dari itu. Anda nggak butuh itu lagi. Yang Anda butuhkan cuma satu. Yesus menjadi jawaban buat seluruh kebutuhan hidup Anda dan saya. Yang Anda butuhkan Kristus, Yesus Tuhan kita. Anda nggak butuh itu barang tumpas, ya tumpaslah. Benda-benda penyembahan berhala dan segala macam nggak boleh. Achan bin Karmi malah nyimpen di tendanya, di kemahnya, di rumahnya. Barang tumpas kok disimpan. Ayo sekarang kalau Tuhan ingatkan saya ngomong begini sama saudara. Kalau masih ada barang tumpas yang dikhususkan tumpas di rumah saudara, tumpas bersihkan dalam nama Yesus. Jangan disimpan di rumah. Membuat Tuhan tidak berkenan, membuat Tuhan tidak di pihak saudara. Dia ada tapi pasif. Saya tunjukkan ini beberapa waktu selesai. Kapan Tuhan tidak memihak kita? Saat kapan Tuhan tidak di pihak kita? Itu mungkin lebih tepat. Satu, saat kita hidup di luar kehendak Allah. Israel melawan kota Ai kalah. Kenapa? Tidak berkenan. Ada yang mencuri, bawa barang tumpas di rumahnya. Makanya Tuhan marah. Tuhan gak suka seperti ini. Cara hidup yang di luar kehendak Allah. Tuhan gak suka saudara. Makanya tidak ada cara lain. Kalau Anda ingin menang hari ini, Anda ingin dibawa Tuhan diangkat dalam kemuliaan yang tinggi, Anda ingin Anda mengalami terobosan menerobos bersama Tuhan, pintu-pintu tertutup terbuka dengan keras. Bagaimana caranya? Satu saja, Tuhan harus ada di pihak kita. Hidup cara hidup yang tidak berkenan, buang itu. Hiduplah berkenan kepada Allah. Ada banyak kita, saya teringat satu perkataan yang diucapkan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Edwin Louis Cole. Kalau Anda pernah suka ikut pengajaran tentang pria sejati, Edwin Louis Cole itu pengajarannya suka dipakai ya. Saya baca salah satu bukunya Edwin Louis Cole, kalau gak salah judulnya Kesempurnaan Seorang Pria. Ada salah satu tulisan daripada Edwin Louis Cole katakan begini. Ada satu dari 5 hal yang membuat bangsa Israel gagal masuk tanah Kanaan. Yang satu itu adalah mencobai Tuhan. Anda baca ya bukunya Edwin Louis Cole kalau Anda punya, yang judulnya Kesempurnaan Pria tadi. Dia katakan satu di antara 5 yang membuat Israel gagal masuk tanah Kanaan adalah mencobai Tuhan. Dan hambanya ini Edwin Louis Cole mengartikan mencobai Tuhan itu artinya gini, kita menuntut Tuhan ya untuk melakukan sesuatu buat kita yang bertentangan dengan kehendaknya. Itu namanya mencobai Tuhan. Saya ulang ya, berdasarkan definisinya hambanya Edwin Louis Cole, dia katakan mencobai Tuhan itu artinya
kita memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Kita paksa dia, Tuhan berkati saya Tuhan. Padahal kita orangnya sombongnya minta ampun. Atau Anda buka usaha, tapi Anda gak melibatkan Tuhan sebetulnya. Anda buka atasnya sendiri, gak pernah bawa dalam doa dari awal gitu ya. Anda rencanakan semuanya sampai finish gitu. Anda sudah beli tempatnya, buka gedungnya, isi semua dengan produk yang Anda mau jual. Lalu hari hanya Anda undang pendeta, Anda undang gembala hamba Tuhan. Misalnya saya datang, doakan Pak Yohanes supaya tempat ini diberkati. Anda paksa ini, berkati tempat ini Tuhan. Engkau kan sumber berkat. Alkitab katakan, engkau sumber kesuksesan. Kasih sukses tempat ini Tuhan. Anda paksa Tuhan memberi sukses. Kita paksa Tuhan kasih berkat sama kita. Yang gini, kita paksa sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Tidak pernah tanya sama dia. Apalagi kalau hidup kita nggak jujur. Pembohong, maaf ya kata-kata saya. Pembohong, kita bohongin. Sana sini kita bohongin. Mencuri milik orang lain. Korupsi harta uang yang bukan haknya kita. Itu punya Tuhan, punya orang yang kita ambil juga. Lalu kita paksa gini, Tuhan berkati saya. Kan Alkitab katakan kau sumber berkat yang mau memberkati. Kita paksa Tuhan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Kita hidupnya seperti itu tapi kita paksa Tuhan di pihak kita. Nggak bisa. Hidupnya nggak berkenan kok. Itu namanya Anda dan saya, kita sedang mencobai Tuhan. Saat kapan Tuhan tidak di pihak kita? Saat hidup kita nggak berkenan dengan kehendak Allah. Dia ada, dia nggak pernah check out. Dia beserta dengan kita. Tapi pasif, cuma diem, nggak bikin apa-apa dia. Saya mau tanya sama saudara, dengarkan saya. Anda pernah mengalami situasi ini? Pernah Anda mengalami begini? Berkati saya Tuhan. Dia nggak lakukan apa-apa. Nggak enak loh begini. Dia beserta kita. Seringkali ada banyak orang Kristen mengalami situasi ini. Dia kesulitan, sulit melihat realita kuasa Tuhan dilepaskan dalam hidupnya. Sulit melihat dalam kesehari-harian hidupnya, melihat mujizat Tuhan, melihat kuasa Tuhan dilepaskan, kuasa kasih karunia tanpa batas bekerja nyata dalam kesehari-harian hidupnya. Nggak pernah lihat, sulit melihat itu. Kenapa? Cara hidupnya nggak berkenan. Ini namanya mencobai Tuhan ya saudara. Minta kita paksa Tuhan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Tapi kita paksa dia, tolong saya Tuhan, berkati saya Tuhan, pulihkan saya Tuhan, sembuhkan saya Tuhan. Kita gak pernah lihat kesembuhan dalam hidup kita. Kita kesulitan melihat perbuatan tangannya turun tangan atas kita. Kenapa? Kenapa gak bisa lihat realita ini? Kenapa orang lain ngalami, kok kita tidak? Cara hidup kita mesti diberesin. Mungkin ini gak enak, pahit dengernya. Keras banget ini pendeta ngomong, tapi ini sehat untuk iman kita. Kadang saya pedes ya ngomongnya ya, keras, pahit ngomongnya ndak enak, negor-negor saudara. Tapi saya pastikan ini sehat, bikin kuat iman kita. Ini koreksi untuk kita memperbaiki, tujuannya kebaikan. Supaya Tuhan di pihak keluargamu, Tuhan di pihak bisnismu, Tuhan di pihak kerjaanmu dan keuanganmu sampai anak-anak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, Anda akan diangkat tinggi dari from glory to glory. Anda akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang besar. Saya tahu ini keras saya ngomong. Negor-negor dosa. Tapi memang perlu kita perbaiki. Anda gak bisa atur Tuhan. Anda gak bisa paksa Tuhan. Yang kedua, saat kita mengasihi dunia. Saya baca dengan cepat dengan waktu yang ada. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jika barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Seringkali kita gak setia. Kenapa gak setia? Kita bersahabat dengan dunia, berjinak-jinak dengan cara hidup dunia. Kita orang Kristen, tapi cara hidup kita cara dunia. Orang bingung, ke gereja, ini orang gereja apa orang dunia? Bingung gitu. Dibilang orang dunia, minggu ke gereja. Dibilang orang gereja, kelakuannya kayak orang dunia. Ini orang tidak setia.
Tanpa sadar ketika hidup kita, kelakuan kita, cara hidup kita mengasihi dunia. Lebih berat, lebih condong perbuatan dunia dosa yang kita buat. Kita tanpa sadar memposisikan diri kita menjadi musuhnya Allah. Menjadi lawannya Allah. Nah kalau Tuhan lawan kita, bagaimana Tuhan di pihak kita ya? Bagaimana Tuhan berkati kita? Ini mencobai Tuhan juga. Nggak bisa. Yang ketiga lalu selesai. Yang ketiga, saat kita hidup dalam kesombongan. Yakobus 4 ayat 6 dengan cepat. Tetapi kasih karunia dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, orang tinggi hati, orang sombong. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya suka ajarkan kesombongan tanpa sadar kita ini sombong. Sombong itu kenapa sih menjadi musuhnya Allah? Kesombongan itu kan mencuri kemuliaan Allah. Dan setan paling tahu. Tuhan itu akan di pihak kita kalau kita rendah hati. Tapi Tuhan akan memusuhi kita. Tuhan tidak di pihak kita. Ketika kita mulai menyombongkan diri kita. Setan paling ngerti. Makanya kita dikipas-kipas, dipanasin. Kita diprovokasi. Kamu hebat. Kamu luar biasa. Kamu sukses lebih dari yang lain. Oh terus digini-gini kita sama setan. Lama-lama kita gini. Lama-lama kita gini merasa. Iya ini sukses karena aku yang pinter. Ini aku pintar dagang, aku pintar kerja, aku insinyur, lulusan Amerika, dan seterusnya. Tanpa sadar, ketika kita mulai jadi sombong, semua di depan kita rendah. Yang paling hebat kita, semua di samping kita tidak ada artinya apa-apa. Kita yang paling hebat. Kesombongan itu muncul dalam banyak rasa, dalam banyak tindakan. 3 hal ini yang terakhir juga kesombongan, membuat Tuhan tidak di pihak kita. Kirinya apa yang kita dengar saat ini? Menjadikan kita mengerti, kita bukan hanya butuh sebatas penyertaan Tuhan. Sampai begini, Tuhan ada di pihak kita. Apakah Tuhan di pihak saudara? Kalau dia di pihak saudara, saudara pasti menang di dalam kuasa Tuhan.